Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Zikriati. Sebelum lanjut kepada video kali ini, maka untuk teman-teman semuanya boleh like, comment, share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa loh subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, jadi sebelumnya saya kuliah di IAIN Takengon, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI, semester 5. Kali ini di video pembelajaran ini saya akan membahas tentang najis dan hadas. Oleh karena itu, mungkin dari teman-teman semuanya telah mengetahui apa itu najis dan hadas. Ya, najis adalah salah satu kotoran ataupun menjadi sebabnya seseorang itu terhalangnya sholat ataupun melaksanakan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi najis ini pun adalah salah satu lawan kata dari kata taharah, yaitu kotor. Segala sesuatu yang kotor, menjijikkan dalam pandangan syara. Najis ini pun ialah suatu benda yang kotor menjadi penghalangnya sholat, yang seperti saya bilang sebelumnya. Apabila teman-teman ataupun adik-adik, saudara-saudara sekalian ingin melaksanakan sholat, namun sebelumnya telah terkena najis, maka tidak sah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Di sini ada juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 yang bunyinya wasiya baka watahhir, yang artinya dan pakaianmu itu bersihkanlah. Dan ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada juga hadis tentang kebersihan ataupun bersuci, yaitu hadis riwayat Muslim yang bunyinya artinya seperti ini: bersuci adalah sebagian dari iman. Di sini ada beberapa pembagian najis ya teman-teman. Ya, pembagian najis di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang sudah jelas terlihat bendanya, namun diyakini tidak ada, seperti contohnya yaitu bekas kencing. Yang kedua yaitu ada najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang sudah tampak jelas seperti bau, rasa, zat, dan warna. Najis ainiyah ini pun terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengetahui apa itu najis ringan. Ya, najis ringan di sini adalah seperti kita terkena kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Yang cara mensucikan najis ringan ini cukup dengan dipercikkan dengan air sehingga tidak ada lagi zat, warna, dan baunya. Yang kedua ada najis mutawasitah, yaitu najis sedang. Najis sedang di sini contohnya seperti bangkai, bukan berarti bangkai manusia, hewan, bangkai hewan belalang dan ikan ya teman-teman. Nah, di sini ada juga najis mutawasitah ini dikarenakan karena segala sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul kecuali mani. Selanjutnya ada itu darah, kotoran binatang, muntahan. Nah, di sini pun cara mensucikan najis ini cukuplah sederhana, yaitu dengan cara mencucinya dengan air. Yang ketiga yaitu ada najis mughaladah, yaitu najis berat. Nah, najis di sini contohnya apabila kita terkena dengan binatang-binatang seperti anjing, babi. Di sini cara mensucikannya dengan cara membersihkannya terlebih dahulu, lalu dicuci dengan air hingga 7 kali dicampur dengan tanah. Nah, dari macam-macam najis sebelumnya ada juga di sini macam-macam najis itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah najis
yang umum baik itu untuk laki-laki dan itu pun perempuan. Yang kedua, najis yang khusus hanya bagi perempuan saja. Nah, di sini najis yang umum untuk laki-laki dan perempuan juga terbagi menjadi dua. Mengapa? Karena ada najis yang disepakati kenajisannya oleh para ulama dan juga masih diperselisihkan statusnya. Nah, yang pertama, najis yang disepakati kenajisannya oleh ulama, contohnya seperti daging babi ataupun daging anjing. Yang kedua yaitu ada darah yang mengalir. Yang ketiga madi. Yang keempat mazi. Yang kelima ada kotoran-kotoran dan air kencing yang diharamkan dagingnya. Yang keenam adalah daging-daging yang haram untuk dimakan, baik itu untuk kita semua, yaitu umat muslim. Yang selanjutnya itu ada bangkai. Bangkai di sini tidak termasuk bangkai manusia, bangkai belalang dan ikan. Nah, yang kedua ada yang masih diperselisihkan kenajisannya oleh ulama. Contohnya yaitu air liur anjing, tahi, dan air kencing hewan yang halal. Yang selanjutnya ada tulang bangkai. Yang selanjutnya itu ada muntahan, minuman keras, dan air liur orang yang sedang tidur. Di sini yang kedua adalah najis yang berlaku hanya untuk perempuan saja. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, yaitu pertama darah menstruasi atau disebut juga dengan darah haid. Yang kedua yaitu darah nifas dan darah wiladah. Nah, setelah kita sudah membahas tentang najis sebelumnya, macam-macam najis tersebut, maka kita akan lanjut kepada materi tentang hadas. Ya, hadas mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu hadas. Ya, hadas itu adalah menurut KBBI segala sesuatu keadaan tidak suci bagi diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Menurut al-hadas ini menurut bahasa Arab yaitu segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan menurut istilahnya adalah hadas ini keadaan yang tidak suci bagi diri setiap orang yang telah balik berakal karena datangnya itu dikarenakan membatalkan keadaan suci. Yang di sini juga hadas ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Nah, mungkin teman-teman semua telah mengetahui macam-macam hadas ini ada berapa. Iya, hadas ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada hadas kecil, yang kedua itu ada hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil ini adalah keadaan seseorang yang tidak suci disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya cukup dengan cara berwudu ataupun bertayamum jika tidak ada air. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar di sini adalah segala sesuatu yang telah dilakukan itu bersucinya dengan cara mandi wajib, berwudu. Jika tidak ada air maka disarankan untuk bertayamum. Di sini ada hal-hal yang menyebabkan hadas kecil itu terjadi. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubur. Yang kedua yaitu hilang akal karena mabuk atau gila. Yang ketiga ada bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat yaitu ada menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Nah, di sini ada juga hal-hal yang menyebabkan karena ada terjadinya hadas besar. Yang pertama yaitu bersetubuh, yang kedua yaitu keluarnya mani, dan yang ketiga yaitu meninggal dunia, keempat itu haid, dan yang kelima nifas dan wiladah. Yang selanjutnya yaitu larangan orang yang berhadas. Yang berhadas kecil larangannya yaitu
mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran. Sedangkan yang melakukan larangan untuk hadas besar ini yaitu yang pertama ada sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, beriktikaf, masuk ke dalam masjid, berhubungan suami istri, itu tidak boleh sama sekali. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman semuanya, setelah saya memaparkan materi hari ini tentang hadas dan najis, maka di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi kita hari ini, yaitu perbedaan antara najis dan hadas. Jika hadas ini dia tidak berwujud benda, sedangkan najis itu berwujud benda. Yang kedua itu cara mensucikan hadas ini cukup dengan berwudu, bertayamum serta mandi wajib. Sedangkan najis itu cukup dengan cara mensucikannya dengan dibasuhkan dan ataupun dipercikkan di bagian yang terkena najis tersebut. Apabila itu najisnya berat, maka cara mensucikannya cukup dengan membasuhkannya serta dicuci 7 kali dan dicampuri dengan tanah. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon diperbanyak maaf, dan apabila ada kesalahan kata, itu saya mohon juga dipermaaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.